Ibu sudah sampaikan di awal bulan tentang kerendahan hati, dan hari ini saya akan bagikan untuk kita semua tentang ada satu kekuatan di balik daripada suatu pelayanan, ya, the power of the serving. Nah, minggu kedua ini saya akan berbicara tentang ini, ya. Kalau kita perhatikan baik-baik di dalam sejarah kehidupan manusia, tidak ada seorang pun di antara kita, baik seorang nabi, seorang pemuka agama, seorang politisi, tidak ada seorang pun yang berani menyatakan dirinya rendah hati. Satu-satunya tokoh manusia di dunia ini yang berani menyatakan dirinya rendah hati cuma Tuhan kita, Tuhan Yesus. Dia berani bilang bahwa aku rendah hati. Ya. Ini merupakan salah satu sifat atau karakter dari Yesus yang tidak bisa ditahan. Salah satu sifat dari karakter Yesus yang dia harus ungkapkan buat kita. Dan kalau kita berani bilang bahwa kita adalah anak Tuhan, dia adalah Bapa kita, maka pasti warisan yang kita terima dari Bapa kita adalah kerendahan hati. Karena Bapa kita rendah hati. Maka warisan yang akan kita terima sebagai anak Tuhan pasti rendah hati. Nah, jadi pertanyaan dalam hidup kita, kalau ada di antara kita anak-anak Tuhan yang berlawanan dengan itu. Artinya dalam kehidupannya ada yang tinggi hati alias sombong. Berarti harus dipertanyakan siapa bapaknya. Karena kalau kita bilang kita anak Tuhan dan Yesus adalah Bapa kita, berarti kita harus warisi kerendahan hati. Bapak Ibu, kita lihat langsung di Matius pasal yang ke-11. Bisa buka slide yang kedua. Matius pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-28 dan 29. Media di slide saya yang kedua. Saya bacakan untuk kita semua. Yesus bilang begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, ini yang saya bilang, satu-satunya manusia, Yesus yang pernah jadi manusia, sempurna 100% manusia, dia bilang dirinya rendah hati. Ya. Dia berani bilang dirinya rendah hati. Dia panggil orang-orang yang letih lesu, yang berbeban berat. Orang-orang yang sudah hilang pengharapan. Dia bilang, mari datang padaku. Aku akan memberikan kelegaan. Itu saya selalu bilang sama jemaat, bilang untuk anak-anak saya. Kalau dalam hidupmu satu ketika sudah tidak ada lagi jalan yang kita bisa tempuh, rasanya semua buntu. Ingat baik-baik, datang pada Yesus. Karena pada Yesus ada pengharapan. Saya suka sekali Dr. Eri punya praktek di Siloam. Dia tulis apa di belakangnya? Selalu ada harapan. Karena dalam Yesus selalu ada harapan. Pada waktu semua sudah buntu, jangan takut Tuhan kita. Karena dia sudah melewati semua itu. Datang pada Yesus. Karena pada dia selalu ada harapan. Bapak Ibu, kalau kita lihat ayat 28 dan 29 ini, ya, tidak mungkin Yesus dia bisa melakukan ayat 28 ini kalau dia tidak memiliki sifat di ayat 29. Itu lemah lembut dan rendah hati. Nah, hari ini coba kita lihat baik-baik dua hal penting ini dulu, ya. Yaitu yang pertama, pikul kuk dan belajar dari Yesus. Dua hal ini yang kita mau lihat. Kita langsung lihat Ratapan pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-27, slide yang ketiga. Ya. Dikatakan seperti ini, Ratapan pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-27, adalah lebih baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Ya, Alkitab bilang pikul kuk itu baik. Perjanjian lama. Dikatakan adalah baik pada seorang pria, bagi seorang pria pada masa mudanya pikul kuk. Itu baik, kata Alkitab. Apa arti kuk? Kuk itu kayu yang dipasang di belakangnya
sapi kalau bajak sawah itu. Beban, ya, penderitaan. Itu arti daripada kuk. Penderitaan, beban, tekanan yang kita dapatkan. Orang tidak suka pikul kuk, artinya orang tidak suka hidup dalam tekanan. Orang tidak suka hidup dengan beban. Orang tidak suka hidup dalam penderitaan. Dunia menolak itu. Tapi kok aneh, Alkitab bilang lebih baik laki-laki pikul kuk pada masa mudanya. Ya. Nah kita lihat baik-baik ada dua sumber dari kuk itu. Yang pertama kuk karena memang karena karena ulah kita sendiri. Karena kita melanggar perintah Tuhan. Karena kita mau menantang dosa. Akibat daripada perbuatan kita sendiri. Itu kuk yang pertama. Kita sudah tahu bahwa ini melanggar perintah Tuhan. Kita sudah tahu ini bahaya. Tapi kita lakukan. Melanggar perintah Tuhan, masuk dalam dosa. Itu kuk yang pertama. Kuk karena ulah kita sendiri. Kuk yang kedua, yang berasal dari Tuhan, yang diizinkan Tuhan. Itulah saya bisa bilang pagi ini bahwa kuk yang dari Tuhan ini bukan cobaan. Tapi ini ujian untuk kita naik ke level yang lebih tinggi. Kuk yang Tuhan sediakan untuk kita, itulah dia bilang kuk ini enak dan ringan. Yang berasal dari Tuhan. Yesus bilang pikul kuk yang kupasang. Ini enak dan menyenangkan. Apa maksudnya? Ya. Karena enak karena punya tujuan dan punya rencana. Artinya ada sesuatu yang akan kita dapat di akhirnya nanti. Ada akhirnya yang kita bisa lihat. Ada tujuan akhir daripada kuk yang Tuhan izinkan buat kita. Ya. Ada beberapa contoh dari kuk yang Tuhan berikan untuk kita. Yang Tuhan taruh untuk setiap kita. Dan kita semua anak Tuhan akan mengalami hal ini. Saya sudah berulang-ulang kali mengalami hal seperti ini. Ya kadang harus harus ujian ulang. Ya. Karena Tuhan tidak bilang bahwa, Pak Guyup besok saya uji kamu ya. Enggak. Tuhan tidak bilang Ayub seperti begitu. Tiba-tiba Ayub yang hidupnya cinta Tuhan, tiba-tiba masalah datang sama kehidupan Ayub. Dia tidak kasih tahu. Ya. Contoh kuk yang diberikan Tuhan untuk setiap kita. Yang pertama, kita sudah melakukan sesuatu yang benar. Tapi orang marah kita, orang pukul kita, orang tampar kita. Kita sudah melakukan yang benar, tapi disalahkan. Ya. Kita tidak bilang apa-apa, kita tidak ngomong apa-apa, tapi kita dicerca, dimaki habis. Bukan sekali, berkali-kali. Saya punya pengalaman kehidupan. Saya punya teman baik, ya dokter pasti temannya dokter. Teman baik, akrab sekali. Ya waktu datang saya ngatur semua teman untuk kerja di Kupang sama-sama. Sukacita, lama kita berhubungan sangat baik. Suatu ketika dia punya masalah pribadi, ada orang cerita di luar. Dan dia tuduh itu saya yang cerita. Saya bilang sama dia, Bang, bukan saya. Sampai saya sumpah. Demi Tuhan bukan saya. Kamu coba cari tahu, mungkin ada orang lain yang cerita. Ini kejadian pada kehidupan saya. Itulah. Terus dia mendesak saya. Waktu itu saya belum tahu kalau ini kuk yang Tuhan pasang ke saya. Sampai satu ketika dia bilang, kamu itu pendeta tapi mulutmu. Wah itu darahku mendidih. Langsung saya sudah bilang bukan saya. Coba kamu cari tahu, coba kamu. Waktu dia sampai singgung tentang pekerjaan dan dia bilang, kamu tuh pendeta tapi tidak bisa jaga mulut. Itu emosinya naik, tidak bisa dibendung. Saya sudah marah, sudah itu baru saya bilang, aduh tidak lulus. Lagi. Itu hal yang kita tidak buat, kita tidak melakukan, tapi orang tuduh pada kita. Bapak Ibu dalam kehidupan, saya tahu persis sudah terjadi dalam kehidupan kita semua. Hal yang kita tidak buat, tapi orang tuduh kita yang buat. Orang bilang bahwa kamu tuh begini, mendesak. Bapak Ibu ingat, ada hal-hal itu yang Tuhan izinkan. Untuk apa? Kadang-kadang kan kita minta Tuhan, kasih saya roh sabar. Tuhan kasih saya roh supaya saya bisa taat. Lalu Tuhan kasih. Masalah datang, Tuhan kenapa begini Tuhan? Yo, lu minta sabar. Baru kasih ujian aja enggak sabar. Jadi ada hal-hal yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Bukan karena kesalahan kita, itu ujian dari Tuhan untuk kita naik ke level lebih tinggi.
Banyak kita enggak lulus, saya enggak lulus, saya ujian ulang. Ujian kehidupan. Ya. Jadi itu contoh dalam kehidupan hari-hari kita yang hook yang Tuhan pasang. Kita merasa seakan-akan kita dikucilkan Tuhan. Kita doa tapi enggak ada jawaban dari Tuhan. Kita rajin ke gereja, ikut semua kok. Tuhan sepertinya jauh dari saya. Tuhan Yesus sendiri pernah merasakan itu. Pada waktu dia di atas kayu salib dalam penderitaan yang puncaknya dia merasa Bapaknya meninggalkan dia. Dia teriak dari atas kayu salib, ya Aba, ya Bapa, mengapa engkau tinggalkan aku? Dia merasa ditinggalkan Bapaknya. Ini kok yang Tuhan taruh dalam setiap kita. Ya, kita harus tahu betul-betul ini supaya jangan kita salah, jangan kita ujian ulang lagi. Tertindis, risau hati, diinjak-injak orang hak kita, sepertinya tidak berharga di mata orang. Hak kita dibelokkan, diperlakukan secara tidak adil. Kita sudah berusaha mau baik, kenapa jadi begini? Saya enggak bilang, kamu yang bilang. Tuhan izinkan itu dalam kehidupan kita. Dan saya sangat percaya itu terjadi semua dalam kehidupan kita. Ya. Baik hamba Tuhan, baik jemaat, baik pekerja, semua sudah mengalami hal yang sama. Yesus bilang kuk yang kupasang itu enak dan ringan. Bapak Ibu, apakah kalau ditampar orang itu enak? Apakah kita diinjak-injak hak kita itu enak? Ya. Tapi Yesus bilang itu enak. Ya. Karena dia punya tujuan. Ya. Dan tujuannya pasti terlaksana. Kalau kita ikut saja kehendak Tuhan, kalau kita jalan saja bersama Yesus, pada akhirnya baru kita lihat, orang akan lihat bahwa memang perbuatan Tuhan, tangan Tuhan ada bersama dia. Supaya bisa nyata hidup kita tuh supaya kita bisa melakukan kehendak Tuhan dan itu nyata dalam kehidupan kita. Nah sekarang kita lihat, apa itu lemah lembut? Dalam kehidupan hari-hari, orang ini lemah lembut sekali ya, karena dia tuh baik, dia lemah lembut bukan itu. Pengertian lemah lembut adalah orang yang kekuatan untuk memikul beban tanpa marah dan dendam. Jadi orang yang lemah lembut itu orang kuat. Orang yang dengan kekuatan untuk memikul beban tanpa marah dan dendam. Itu orang yang lemah lembut. Ya. Jadi lemah lembut itu bukan lemah gemulai, tapi orang kuat. Itu lemah lembut. Yang kedua, rendah hati. Orang rendah hati adalah kebenaran untuk menaklukkan diri pada pembentukan. Kalau kita siap diproses sama seperti Yesus, dia berani bilang, aku rendah hati. Karena dia siap untuk diproses. Ya. Jadi rendah hati adalah kebenaran untuk menaklukkan diri kita pada pembentukan. Karena kita tahu ada gambar besar di belakang itu. Ada apa yang akan kita jadi di dalam hidup kita. Jadi orang yang rendah hati adalah orang yang berani. Yang berani untuk diproses, yang siap untuk diproses. Kalau kita tidak ujian, bagaimana kita bisa naik ke level yang lebih tinggi? Anak-anak mau ujian, mau naik kelas juga harus ujian. Tuhan juga akan uji hidup kita. Tadi bilang, ujilah aku Tuhan, siap? Tuhan udah kasih tahu, Pak Jerry besok ujian ya, udah kasih tahu. Tiba-tiba ada, aduh saya enggak bikin apa-apa kok jadi begini. Tuhan izinkan kuk itu jadi dalam hidup kita. Karena dia tahu yang akan diuji akan naik ke level yang lebih tinggi. Ya. Nah, orang yang rendah hati adalah orang berani. Saya kasih contoh sendiri tentang Yesus. Ya, kita langsung lihat Filipi pasal yang kedua. Ini kemarin kita sudah bahas di doa puasa. Ya, Filipi pasal yang kedua ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-9. Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 sampai yang ke-9. Filipi pasal 2 ayat yang ke-5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Ya. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Itu menjadi
milik yang harus dia pertahankan. Dia adalah 100% Allah, 100% manusia. Tapi kealahannya yang dia miliki dia tidak pertahankan itu. Melainkan dia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia adalah Allah, dia turun, dia tidak mempertahankan statusnya sebagai Allah, turun sebagai hamba, sebagai manusia. Ya. Dan dalam kesetaraannya, keadaannya sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Bapak Ibu, Yesus tahu gambar besar. Karena dia datang ke dunia ini, dia cuma melakukan satu kehendak, itu kehendak Bapaknya. Bapak Ibu tahu di Taman Getsemani bagaimana dia bergumul di situ. Dia bilang, kalau boleh Bapak, cawan ini lalu daripadaku. Kalau boleh, yang satu kasus ini Bapak angkat daripadaku. Tapi dia tutup di belakang, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Kalau tanpa itu kita tidak selamat. Itulah dia harus bayar semua kita. Di atas kayu salib dia melepaskan itu semua. Dia berani melakukan itu. Dan Yesus selama dia melakukan tugas yang diberikan Bapaknya, yang dia datang untuk tujuan itu, dia tidak pernah mengeluh. Dia tidak pernah mengeluh dalam proses perjalanannya. Dia tidak pernah merencanakan untuk mundur dari apa yang dia kerjakan dalam pelayanan. Satu tempat yang Yesus punya tempat pelayanan yang sangat luar biasa. Tempat yang tidak mungkin sama sekali. Tempat pelayanan Yesus di atas kayu salib. Dari atas kayu salib dia bisa melepaskan pengampunan. Dari atas kayu salib dia bisa melepaskan keselamatan. Dari atas kayu salib dia bisa mengajarkan kasih. Dari atas kayu salib dia bisa mengajarkan ketaatan. Tempat pelayanan yang sangat tidak enak, yang tidak mungkin. Orang lagi siksa dia lagi berpikir keselamatan orang itu. Itu Yesus. Bapak Ibu pikir, bayangkan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Saya mau melayani Tuhan, tapi cuma kalau di depan. Ada satu cerita, bukan di sini. Di sini orangnya baik-baik semua, pekerja di sini hebat-hebat. Kita para teman-teman hamba Tuhan kalau kita ketemu waktu Rayon 2, lalu banyak yang cerita. Mereka di sana kan punya gerejanya hebat-hebat. Dan pekerjanya juga hebat-hebat. Lalu ada salah satu pekerja yang datang sama gembalanya bilang gini, ini gembalanya cerita, ini benar terjadi. Dia bilang gini, Pak, aku mau jadi pekerja. Tolong deh kasih tempat untuk aku bantu di mana. Lalu gembalanya bilang begini, oh boleh hari Minggu ini Bapak di depan. Di mana? Atur mobil di depan. Karena mobil banyak di gereja mereka. Ya hari itu dia kerja, dia ngatur mobil. Dia datang sudah pakai jas, dia buka jas taruh mobil. Tapi sesudah itu dia ngomel sama teman-teman pekerja yang lain. Ih gembala ini enggak tahu kalau saya ini siapa ya. Saya ini direktur bank loh. Gembala ini rupanya enggak tahu. Kok dia kasih saya jadi tukang parkir. Masih baik tukang parkir. Yesus di atas kayu salib. Terkadang dalam hidup kita. Kalau kita sudah jadi seorang WL yang hebat. Besoknya minggu depan terus gembala bilang, WL yang hebat, kamu luar biasa. Minggu depan kamu bisa enggak melayani di depan pintu sebagai asyir? Ih, Pak Gembala ini susah lah Pak. Saya ini WL yang hebat loh. Di sini enggak ada, di sana banyak. Ya, di sini orang-orangnya tuh hebat-hebat. Mau taruh di mana saya semua siap. Ya. Tapi ini yang Yesus ajarkan hari ini buat kita. Kita mau melayani, kita mau cari tempat menurut kehendak kita. Kalau Yesus boleh pilih, dia tidak melayani di atas kayu salib. Ya Allah sendiri. Tapi dari atas kayu salib, bisa dia kasih keselamatan, dia bisa kasih pengampunan, dia bisa kasih. Dia bisa mengajarkan ketaatan yang nyata untuk kita semua. Ya, ini satu pembelajaran buat kita. Artinya apa? Di tempat melayani yang keadaannya tidak mungkin, Yesus tetap melakukan pelayanan. Karena
di mata Yesus. Di balik dari pelayanan ada suatu kekuatan, ada suatu power, ada suatu kuasa. Nah ini isu ini yang saya mau angkat hari ini. Ya. Itulah saya kasih judul, hari ini saya kasih judul, ada kuasa di balik daripada suatu pelayanan. Ya. Ada kekuatan di balik daripada suatu pelayanan. Karena apa? Karena kalau kita mau melayani secara maksimal, kita harus punya hati yang rendah. Kita harus jaga hati, harus melayani dengan hati. Kita harus turun sama seperti Yesus. Dia yang adalah Allah, dia mengosongkan diri sebagai manusia, malah turun. Bapak Ibu kalau dibilang hamba Tuhan, kelihatannya keren hamba Tuhan. Tapi hamba itu, kemarin kita bahas di doa puasa, Ibu Maya bilang hamba itu lebih rendah dari asisten rumah tangga. Hamba itu sebenarnya kesek kaki yang diinjak-injak orang. Itu hamba. Saudara siap jadi hamba Tuhan? Saudara mau turun sampai, kalau orang melayani betul-betul dengan hati. Di balik dari pelayanan itu ada kuasa. Di balik pelayanan itu ada kekuatan. Itu yang saya mau sampaikan, apa yang Yesus ajarkan buat kita di hari ini.